Dan inilah film Spider-Man Into the Spider-Verse 2018. Film diawali dengan memperlihatkan Peter Parker sebagai Spider-Man. Dia merupakan superhero terkenal karena aksinya menyelamatkan banyak orang. Bahkan saking terkenalnya, dia mendapat banyak sponsor dan produk. Scene berpindah memperlihatkan seorang anak remaja bernama Miles Morales yang terlihat memfavoritkan Spider-Man. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya bernama Rio Morales dan Jefferson Davis. Miles sendiri memiliki hobi membuat gambar seni. Terlihat ketika perjalanan menuju sekolah, dia menempelkan karya buatannya di beberapa spot. Hal itu disadari ayahnya yang merupakan seorang polisi. Dia pun menegur anaknya sambil mengantarnya ke sekolah. Namun sayangnya, dia datang sedikit terlambat. Karena sering terlambat, Miles pun dihukum untuk membuat sebuah esai. Malamnya, Miles diam-diam kabur dari kamar asrama dan menemui pamannya bernama Aaron Davis. Aaron lalu mengajak Miles menuju stasiun kereta tua bawah tanah. Mereka membuat sebuah grafiti yang memang merupakan hobi si Miles. Setelah selesai membuat grafiti itu, mereka pun segera pulang. Namun Miles yang ingin mengabadikan grafiti itu malah harus digigit oleh seekor laba-laba. Esoknya, Miles pun pergi ke sekolah lagi. Dia bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Gwanda. Hal aneh pun terjadi ketika tangan Miles menempel pada rambut Gwanda. Karena kejadian itu, Gwanda terpaksa memotong rambutnya. Selesai sekolah, Miles kembali ke kamar asramanya, dan dia mendapati dirinya bisa menempel di dinding. Karena panik, Miles pun kabur lewat jendela. Miles segera menelepon pamannya kembali, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, Miles memutuskan untuk kembali ke stasiun bawah tanah untuk melihat laba-laba yang kemarin menggigitnya. Dan ternyata laba-laba itu adalah laba-laba radioaktif. Saat menyentuh laba-laba itu, hal aneh pun terjadi. Setelahnya, Miles tanpa sengaja mendengar sebuah suara. Saat mendekati sumber suara, Miles melihat Spider-Man yang tengah bertarung melawan Green Goblin raksasa di sebuah laboratorium. Melihat Miles yang berada di sana, Spider-Man segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Mereka lalu merasakan Spider Sense yang sama, yang membuat Spider-Man sadar bahwa Miles juga memiliki kekuatan laba-laba. Tiba-tiba, datang seseorang bernama Kingpin yang menyuruh bawahannya untuk menyalakan sebuah mesin. Dan karena Spider-Man terus mengganggu, Kingpin lalu mengutus anak buahnya yang bernama Prowler. Saat mesin diaktifkan, tercipta sebuah energi besar yang sampai menyebabkan sebuah ledakan energi. Tepat setelah kejadian itu, banyak benda-benda aneh yang bermunculan di kota. Miles yang melihat Spider-Man terluka parah akhirnya mendatanginya. Spider-Man lalu memberikan sebuah USB kepada Miles dan berkata bahwa dia harus menghancurkan mesin ciptaan Kingpin. Saat mencari jalan keluar, Miles melihat Spider-Man yang dibunuh oleh Kingpin. Miles pun terkejut dan tanpa sengaja membuat suara yang membuat Kingpin sadar akan keberadaannya. Melihat itu, Prowler pun segera mengejar Miles. Untungnya dia berhasil kabur. Di rumah, Miles terlihat masih syok dan sedih karena kematian Spider-Man. Begitu juga masyarakat setelah mendengar berita ditemukannya jasad Spider-Man. Esoknya, setelah menghadiri pemakaman Spider-Man, Miles pun mencoba kekuatan barunya. Melihat USB-nya yang rusak, Miles pun merasa gagal. Dia mendatangi makam Spider-Man. Namun tiba-tiba, dia merasakan adanya seseorang di belakangnya. Ternyata orang itu adalah Peter Parker. Dia merupakan Spider-Man yang berasal dari semesta yang berbeda. Nama aslinya adalah Peter B. Parker. Di semestanya,
Peter B. Parker bercerai dengan MJ dan membuatnya frustasi, bahkan mulai berhenti menjadi superhero. Suatu saat ketika bersantai, Peter melihat sebuah portal yang membawanya ke semesta Miles Morales. Melihat itu, Miles segera membawa Peter menuju rumahnya untuk diinterogasi. Namun Peter dengan mudah melepaskan ikatan dan pergi dari sana dengan membawa USB milik Miles supaya bisa pulang ke semestanya. Namun melihat USB itu sudah rusak, Peter pun segera pergi menuju markas Altsmack bersama Miles. Peter akan menyelinap ke markas, sedangkan Miles akan menjaga di luar. Miles lalu melihat Kingpin tiba di markas itu. Takut hal buruk terjadi pada Peter, Miles segera menyusul masuk ke dalam. Mereka lalu memata-matai Kingpin bersama seorang profesor bernama Olivia Octavius yang sedang membuka sebuah sandi di laptopnya. Setelah merasa aman, mereka segera masuk ke ruangan untuk memeriksa laptop Dr. Olivia. Dan di sini kita diperlihatkan kemampuan Miles untuk menjadi tembus pandang. Tak lama, Dr. Olivia masuk kembali ke ruangan dan terkejut melihat keberadaan Peter Parker. Dengan tentakel miliknya, dia segera menyerang Peter dan Miles. Mereka lalu kabur menuju ke dalam hutan. Saat terpojok, tiba-tiba datang Spider-Woman yang membantu mereka. Ternyata dia adalah Gwanda yang bernama aslikan Gwen Stacy. Di semestanya, dialah yang digigit oleh laba-laba. Sedangkan Peter Parker, temannya, menjadi lizard dan akhirnya harus tewas. Alasannya berada di semesta itu sama seperti Peter B. Parker, yaitu tersedot oleh sebuah portal. Saat kembali, Dr. Olivia mengatakan bahwa mesin ciptaan Kingpin bekerja dengan baik karena Olivia melihat adanya Spider-Man dari semesta lain di semesta mereka. Kita lalu diperlihatkan sekilas mengenai masa lalu Kingpin saat dia menghajar Spider-Man. Kejadian itu disaksikan oleh anak dan istrinya yang membuat mereka takut dan kabur meninggalkan Kingpin. Hal buruk pun terjadi ketika mereka berdua mengalami kecelakaan. Hal itu membuat Kingpin bersikeras menciptakan sebuah mesin untuk membawa anak dan istrinya kembali meski dari semesta yang berbeda. Scene lalu berpindah memperlihatkan Miles, Peter, dan Gwen yang pergi ke rumah Bibi May. Melihat Peter, May pun mengajak mereka masuk ke ruang rahasia milik Spider-Man. Di sana, mereka bertemu lagi dengan 3 Spider-Man yang berbeda. Spider-Man dengan warna hitam putih bernama Peter Parker Noir, seorang gadis Jepang bernama Penny Parker bersama robot ciptaannya, dan seekor babi kartun bernama Peter Porker. Ketika berkenalan, mereka lalu mengalami sebuah glitch yang menandakan bahwa mereka tidak bisa hidup terlalu lama di semesta yang berbeda. Salah satu Spider-Man lalu berkata, harus ada salah satu dari mereka yang tinggal di semesta ini. Miles awalnya mengajukan diri, namun dia diragukan oleh Spider-Man yang lain. Merasa direndahkan, Miles pun kembali ke rumah. Ketika sedang merenung, tiba-tiba ya, ternyata selama ini Prowler adalah Aaron. Mengetahui itu, Miles pun terkejut dan akhirnya memilih untuk kabur. Sayangnya, hal itu disadari oleh Prowler yang langsung mengejarnya. Untungnya, Miles berhasil selamat. Esoknya, di rumah Bibi May, terlihat para Spider-Man sedang membuat USB baru yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan mesin dimensi. Miles tiba-tiba datang dengan keadaan syok mengetahui pamannya sendiri yang berusaha membunuhnya. Tak lama setelahnya, pertarungan pun terjadi hingga membuat rumah Bibi May hancur. Sedangkan Miles kabur membawa USB-nya sambil dikejar oleh Prowler. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai Miles terpojok. Miles kemudian membuka topengnya dengan harapan Aaron tidak membunuhnya. Dan benar saja,
Aaron pun terkejut dan terpaku mengetahui orang yang selama ini diburunya adalah Miles. Karena dianggap sudah tidak berguna, Kingpin pun menembak Prowler. Sebelum tewas, Aaron meminta maaf kepada Miles, dan setelahnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jeff yang melihat Spider-Man membawa Aaron pun beranggapan bahwa Aaron dibunuh oleh Spider-Man. Dia lalu meminta rekan polisinya yang lain untuk menangkap Spider-Man. Di asrama, Miles terlihat marah dan stres atas apa yang terjadi. Spider-Man yang lain pun datang dan berusaha menenangkan Miles. Peter lalu memutuskan bahwa dirinya yang akan tinggal di semesta itu untuk mematikan mesin dimensi. Miles awalnya memaksa untuk ikut, namun Peter melarangnya dan mengikat Miles di kamar. Setelah para Spider-Man pergi, Jeff tiba-tiba datang ke kamar Miles. Dia hanya menyampaikan kabar duka mengenai wafatnya Aaron. Namun karena Miles tidak menjawab, Jeff mengira bahwa Miles sedang butuh waktu pribadi. Sebelum pergi, Jeff berkata bahwa dia percaya pada Miles. Kata-kata itu membuat Miles termotivasi untuk melatih kekuatannya secepat mungkin. Dia lalu menghampiri Bibi May untuk meminta spider suit Peter Parker. Setelah memodifikasi dan memakainya, Miles melakukan lompatan keyakinan. Setelah merasa siap, Miles segera menyusul teman-temannya di gedung milik Kingpin. Di gedung itu, terlihat Kingpin mengadakan acara mengenang Spider-Man. Melihat semua pelayan menggunakan topeng Spider-Man, mereka semua lalu menyamar sebagai pelayan di acara itu. Namun saat tengah menyamar, Peter didatangi MJ yang meminta sebuah roti. Peter pun salting dan setelahnya meminta maaf pada MJ atas apa yang telah dia lakukan, tanpa dia sadari bahwa itu bukanlah MJ yang dia kenal. Setelah selesai berbicara dengan MJ, para Spider-Man melanjutkan tugas menuju laboratorium milik Kingpin. Melihat mesin diaktifkan, mereka bergegas menancapkan USB penghancur pada mesin. Namun mereka dihadang oleh pasukan Kingpin dan pertarungan pun terjadi. Saat semakin terpojok, Miles tiba-tiba datang membantu. Spider-Man? Is that all you got, turtle slapper? Kingpin lalu tak sengaja melihat anak dan istrinya di mesin dimensi. Hal itu membuat dia semakin yakin untuk menyalakan mesin. Melihat kekacauan yang terjadi karena mesin itu, Miles segera menancapkan USB ke mesin dimensi. Dan setelahnya, satu persatu Spider-Man masuk ke portal untuk kembali ke semesta mereka masing-masing. Sedangkan Miles dan Peter akan melawan Kingpin yang marah karena mesinnya sudah dimatikan. Namun Miles berkata pada Peter bahwa dia bisa menangani Kingpin sendirian. Dia lalu mengembalikan Peter ke semestanya. Dan setelahnya, Miles kembali melawan Kingpin. Di tengah pertarungan, Kingpin melihat anak dan istrinya. Mereka ketakutan melihat Kingpin yang menghajar Spider-Man dengan brutal. Hal itu membuat Kingpin semakin marah. Miles yang sudah kewalahan melawan Kingpin tanpa sengaja melihat ayahnya di laboratorium. Hal itu membuat Miles teringat dengan kekuatan listriknya. Dia lalu memegang pundak Kingpin dan... Dan akhirnya, mesin dimensi pun berhasil dihancurkan. Setelah kejadian itu, Kingpin pun ditahan. Sedangkan Miles menelpon ayahnya untuk meminta maaf. Dia lalu menghampiri ayahnya dan memeluknya. I love you. Beberapa waktu setelah kejadian itu,
kita diperlihatkan kehidupan para Spider-Man di semesta mereka masing-masing. Begitu juga dengan Miles yang menjalani hari-harinya sebagai Spider-Man. Dan film pun tamat. Ternyata belum. Di post credit scene, kita akan diperlihatkan Spider-Man yang berasal dari tahun 2099. Terlihat dia akan menjalankan misi multiverse. Ternyata I'm Spider-Man. I just told you that. Listen, you were pointing first. Rude to point. You're accusing me of pointing. tamat. Dan ya, sekian alur cerita untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse 2018. Jadi gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan jika kalian memiliki saran atau kritik, bisa dituliskan di komentar agar kami bisa berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.